Halo guys, Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang sangat menarik dan sangat seru untuk disimak. Terlebih lagi masing-masing pulau serta daerah memiliki cerita yang berbeda-beda yang sampai menjadi warisan turun-menurun dari kakek ke anak cucu kita nantinya. Nah, apa yang diceritakan juga tentunya bukan sembarang cerita guys. Seperti di video berikut ini nih contohnya. Inilah proses terciptanya tempat di Indonesia menurut legenda yang beredar. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Asal-usul Selat Bali. Menjadi penyebab terbentuknya Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali, naga besuki diceritakan dalam dongeng Nusantara sebagai makhluk yang sangat sakti dengan sisik yang bisa berubah menjadi emas serta berlian. Diceritakan pada zaman dahulu di kerajaan Daha hidup seorang Brahmana bernama Sidimantra. Ia hidup dengan seorang istri serta anak yang diberi nama Manik Angkeran. Sidimantra adalah Brahmana yang dikenal akan kesaktiannya yang luar biasa. Tapi anak yang ia memiliki perilaku buruk yang suka berjudi. Nah, karena perilaku buruknya itu, Manik Angkeran yang merupakan anak dari Sidimantra pun banyak berhutang pada orang lain dan meminta bantuan kepada sang ayah untuk memecahkan masalah tersebut. Karena Sidimantra tadi dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa, ia pun berusaha untuk meminta bantuan kepada dewa. Dan ketika ia sedang memohon, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Hai Sidimantra, di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga seekor naga yang bernama Naga Besuki." Setelah mendengar hal tersebut, pergilah Sidimantra ke tempat yang ditentukan. Sesampainya di sana, ia lalu duduk bersila sambil membunyikan genta dan membaca mantra untuk memanggil nama Naga Besuki. Kemudian datanglah Naga Besuki yang dimaksud. Sidimantra pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya guys. Nah, setelah mendengar ceritanya tadi, Naga Besuki lalu menggeliat dan dari sisiknya keluar emas dan intan. Emas dan intan tadi akhirnya dibawa pulang oleh Sidimantra dan diberikan kepada sang anak. Tapi karena sifat dasar anaknya yang suka berjudi, semua harta yang didapatkan dari Naga Besuki pun habis digunakan oleh Manik Angkeran. Dan lagi-lagi Manik Angkeran meminta bantuan kepada sang ayah. Tapi kali ini permintaannya tersebut tidak dituruti guys. Sampai suatu hari Manik Angkeran mendengar cerita dari teman-temannya jika harta yang didapatkan oleh sang ayah berasal dari Gunung Agung. Mendengar cerita tersebut, ia kemudian memutuskan untuk pergi sendiri serta membawa genta yang dicuri dari ayahnya yang sedang tidur ke Gunung Agung untuk menemui Naga Besuki. Setelah bertemu dengan sang naga, Manik Angkeran pun mengatakan maksud dan tujuannya juga guys. Naga Besuki lalu mengatakan, "Akan kuberikan harta yang kau minta, tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu." Dikeluarkanlah emas, intan serta permata di depan Manik Angkeran. Tapi karena Manik Angkeran terpesona dengan apa yang dikeluarkan sang naga, tiba-tiba muncul niat jahat dalam hatinya. Ia lalu memotong ekor Naga Besuki dan langsung melarikan diri. Manik Angkeran lupa satu hal, selain bisa memunculkan emas dari sisiknya, Naga Besuki juga dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Karena saat Manik Angkeran melarikan diri dari sang naga, Naga Besuki pun lalu menjilat jejak kaki dari Manik Angkeran, yang membuat seketika tubuhnya terbakar menjadi abu. Nah, mendengar kematian anaknya, Sidimantra menjadi sangat sedih guys. Ia lalu mengunjungi Naga Besuki dan memohon supaya anaknya dihidupkan kembali. Naga yang mendengar permintaan dari Sidimantra pun lalu mengajukan satu syarat agar permohonannya bisa dikabulkan, yaitu mengembalikan ekornya seperti sedia kala. Alhasil karena kemampuan yang dimiliki Sidimantra, ekor dari Naga Besuki bisa kembali seperti semula. Dan Naga Besuki menepati janjinya untuk menghidupkan Manik Angkeran. Setelah Manik Angkeran dihidupkan, ia lalu meminta maaf dan berjanji akan menjadi orang yang baik. Mendengar hal tersebut, Sidimantra pun tahu jika anaknya sudah bertobat. Tapi seketika di tempat mereka berdiri, muncul sebuah sumber air yang makin lama makin besar sehingga menjadi laut. Dengan tongkat yang dimiliki oleh Sidimantra, ia kemudian membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya itu. Dan sekarang tempat tersebut menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Serta menjadi cerita legenda terciptanya Selat Bali seperti sekarang ini. Asal-usul Danau Toba. Di Sumatera Utara ada sebuah danau dengan julukan danau terbesar dan terluas yang ada di Indonesia. Saking luasnya, danau ini berbatasan dengan 7 kabupaten yang berbeda, yaitu Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Tapi di balik itu semua, ada cerita rakyat yang menceritakan asal-usul terbentuknya Danau Toba ini guys.
Cerita dimulai dari seorang petani bernama Toba yang hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Untuk keperluan hidup sehari-hari, Toba mengandalkan lahan pertanian yang ia buat dan tak jarang juga pergi memancing ke sungai yang ada di dekat rumahnya. Sampai suatu hari, ia pergi memancing seperti biasanya. Tetapi beda dari hari-hari sebelumnya, waktu itu ia menghabiskan waktu cukup lama untuk memancing dan tak ada seekor ikan pun yang didapatkannya. Kejadian seperti itu tidak pernah dialami Toba sebelumnya, guys. Nah, karena sudah terlalu lama menunggu dan tak ada seekor ikan pun yang memakan umpan pancingnya, Toba menjadi kesal dan memutuskan untuk berhenti memancing. Tapi ketika dirinya hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang berukuran besar. Dari yang awalnya kesal, perasaan Toba pun berubah menjadi riang gembira. Setibanya di rumah, dirinya langsung membawa ikan besar hasil pancingannya tadi ke dalam dapur. Namun saat Toba ingin menyalakan api untuk memanggang ikan tersebut, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Ia pun segera keluar untuk mengambil kayu bakar yang berada di luar rumahnya. Nah, setelah membawa kayu tadi, anehnya ikan besar hasil tangkapan Toba tiba-tiba menghilang dari tempat di mana ikan itu diletakkan. Malahan ada beberapa keping uang emas yang berserakan. Karena kaget dan bingung dengan kejadian yang ia alami, Toba pun memutuskan untuk pergi meninggalkan dapur dan masuk ke dalam kamar. Dari yang niatnya menenangkan diri, ketika Toba membuka pintu kamar, ia justru lebih kaget dengan apa yang ia lihat. Terdapat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang Toba yang sangat kebingungan di depan pintu kamar. Dan disitulah awal mula terciptanya hubungan antara Toba dan gadis yang ia temui. Nah, suatu malam diceritakanlah oleh perempuan itu, guys, bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang didapatkannya ketika memancing di sungai. Dan beberapa minggu kemudian Toba menyatakan ingin meminangnya menjadi istri. Perempuan itu akhirnya menyetujuinya dengan syarat Toba harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul dirinya yang merupakan jelmaan dari ikan. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan ia bertabiat kurang baik dan menjadi pemalas. Setelah cukup besar, anak tersebut disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun karena sifatnya yang dimanjakan dari kecil, ia kerap menolak mengerjakan tugas tersebut sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Nah, suatu hari Samosir diperintah oleh ibunya lagi untuk mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Awal mulanya Samosir menolak perintah dari sang ibu tersebut. Akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah ia mengantarkan nasi tersebut. Di tengah jalan, sewaktu mengantar nasi untuk sang ayah, sebagian besar nasi dan lauk pauk yang dibuatkan justru malah dimakan oleh Samosir. Setibanya di ladang, sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah nasi sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dialah yang memakan sebagian besar dari nasi itu. Kesabaran si ayah jadi hilang, guys, dan dipukul anaknya sambil mengatakan, "Anak kurang ajar, tidak tahu diuntung. Betul-betul kau adalah keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Nah, mendapat perlakuan seperti itu, Samosir pun menangis dan berlari pulang menemui ibunya di rumah. Sesampainya, ia pun lalu mengadu kepada sang ibu atas perlakuan yang diberikan oleh sang ayah. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu menjadi sedih, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya sendiri dengan kata-kata cercaan yang diucapkan kepada anaknya itu. Si ibu pun akhirnya menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang ada di puncak bukit tersebut. Tanpa bertanya lagi, Samosir pun segera melakukan perintahnya itu. Dia berlari menuju bukit dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Ketika sang ibu tiba di tepian sungai, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi gemuruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun juga hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai air itu mengalir. Karena hal tersebut, Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang kemudian hari dinamakan oleh orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Nah, itu dia proses terciptanya berbagai tempat di Indonesia menurut legenda yang beredar. Gimana menurutmu videonya, guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.